Hai guys, kembali lagi ke channel Liam Audio and Sport. Kali ini kita akan unboxing lagi ya teman-teman. Sudah lama nih kita nggak unboxing. Kali ini di hadapan kita ada mikrofon wireless ya, mereknya JBL by Harman ya teman-teman ya. JBL Entertainment by Harman. Tipenya WM300 Ultra High Frequency ya, UHF Wireless Microphone System. Professional product ya dari JBL. Nah, kalau JBL teman-teman sudah tahu dah, dia punya kualitasnya ya, ada standar dah. Standarnya sudah internasional dia ya. Oke, kita lihat aja langsung nih teman-teman. Kita unboxing langsung ya, apa aja yang dapat ya. Nih, dapat ini ya, manual book ya, quick start guide ya, WM300. Nah, ini. Terusnya kita dapat receivernya. Ini adalah receivernya teman-teman, receiver wirelessnya berat nih teman-teman. Ini saya pegang aja berat nih, kalau yang biasa-biasa kan enteng ya, yang murah. Ini berat ya teman-teman nih. Oke, kita lihat. Ini adalah penampakannya untuk receiver wirelessnya. Bodinya ini besi ya, besi teman-teman, besi. Oke. Di sini ada pegangan ya teman-teman buat di ini. Dikasih L ya, dikasih L nanti pegangan buat di hard case. Buat di hard case, di flight case bisa di sini. Tombolnya bisa dipencet ke dalam, di push. Ya, push. Sistem rotary, scan, synchronize. Ini ada tombol volumenya plus min ya. Ada modul ya, modul. Plus min ini buat enternya, adjust enter. Ini bagian channel B, ini channel A. Ada dua channel. Oke. Ini penampakan belakangnya teman-teman, ada on off-nya di sini. On off belakang. Ini balance output pakai XLR. Mix outputnya pakai jack TS ya, TS 1/4 atau jack Akai. Oke, ini kita lihat. Oke, ini kita lihat habis ini kita lihat ke ininya, sorry teman-teman, ke ininya, antenanya dari 640 sampai 690 MHz ya. Ini dia punya frekuensinya. Ini nanti bisa dipasang di belakang ya. Ini dapat dua antenanya teman-teman. Antenanya dapat dua ya. Terus kita lihat ke mikrofonnya. Baik teman-teman, ini adalah penampakan dari mikrofonnya ya, mikrofon pegang tangan, handheld ya. Di sini ada logo JBL Entertainment. Dari besi ya teman-teman ya. Modelnya sih keren sih, hitam dop ya, nggak ini. Ini juga kelihatannya mewah gitu ya, modelnya keren. Nah, ini ada pakai baterai, di sini ada nomor seri, pakai baterai A2 ya. A2 dua buah pakai baterainya. Enak sih pegangannya sih. Ya agak berat sedikit gitulah. Dan ini adalah dapat ya kabel Akai-nya. Kalau mau pakai mix output. Terus dapat lagi ini ya teman-teman, yang dikasih buat pelindung ini untuk mikrofon, buat ditaruh di meja supaya nggak jatuh ya. Pakai ini sih lebih aman sih. Tuh. Dan juga ini adaptornya, kita lihat. Adaptornya berapa volt? Nah ini switching ya, power adaptor 0,35 ampere. Oke. 1,2 outputnya 12 volt, 1,25 ampere. Oke. Lumayan besar nih. 100 sampai 200 volt. Nah, ini dia listriknya 100 sampai 240 volt nih, bagus nih berarti nih. Ya, voltasenya dia. Oke, ini kita baik, nanti kita akan tes ya teman-teman ya hasilnya ya. Saya akan tes di ini ya, di tempat
di amplifier karaoke aja ya teman-teman. Kali ini kita akan mengenal ya fitur-fitur yang ada di mikrofon wireless JBL tipenya WM300. Ini yang bisa kita lihat nih, saya sudah nyalakan. Ini saya mengkoneksikan dengan kabel XLR ya teman-teman. XLR, antenanya saya sudah pasang. Ini cara antenanya adalah seperti ini, diputar. Ini dia nanti ada ini di sini ada ininya teman-teman, ada ini ya, ada slotnya ya. Ini slotnya ini saya lihat di sini. Nah, di sini ada slotnya. Jadi teman-teman pasangnya harus tepat ya. Ini masuk ke dalam dulu, baru diputar, tag, baru ini diangkat. Nah, oke. Begitu juga untuk yang satu lagi. Kita akan mengenal fitur-fiturnya teman-teman ya. Ini mikrofonnya. Ini saya sudah nyalain. Nih, saya coba tes ya. Tes 1. Cek, halo, tes. Ya, sudah bunyi. Saya mau koneksikan dengan mixer standar ya. Tes 1. Cek, halo, tes. Ya. Dua-duanya bunyi ya, teman-teman. Kita lihat di sini fiturnya yang ada. Di sini ada tombol. Ini ada tombol volume. Ini bisa lihat di sini, ini channel 130, ini adalah channel, berarti ini channel yang sebelahnya 029. Oke, saya ambil channel yang ini. Ini kalau saya ngomong dia nanti ada cek, ada signalnya masuk ya di AF itu ya. Cek, tes, low, cek, one, tes. Oke. Teman-teman sudah ini ya, sudah paham. Ini kalau volumenya mau dinaikin di sini 20, tes 1, cek 26, tes semakin besar ya, cek 1, low, tes. Dia fullnya sampai ke 30 teman-teman. Cek, tes 1, low, hey, cek 1, tes. Ya 30, saya turunin lagi teman-teman, sampai 20 aja ya. Tes 1. Cek. 1. Ini tombol untuk mengatur volumenya teman-teman ya. Volumenya untuk channel B, ini channel A. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya, ini sama. Nah juga di tombol ini tetap dinyalakan teman-teman ya. Ternyalakan. Dia tuh ada fitur kalau misalnya kita pencet di sini. Ya. Set frekuensi. Ini kalau misalnya kita mau setting, kita tinggal pencet lagi. Ini channel 130, teman-teman ya. Misalnya mau dirubah jadi 129. Nah, bisa juga gitu kan. Cuma langsung berubah, teman-teman. Langsung berubah. Itu kan tadi yang di handheldnya 130. Kalau misalnya kita setting ke ini, berarti kita coba ya. 129. Ini berarti berubah ya channelnya, teman-teman ya. Ini 130 yang ini. Nah, kalau saya ngomong tes pasti hilang suaranya karena channelnya berubah. Di sini kita mau synchronize ada dua cara teman-teman ya synchronize-nya. Bisa cara synchronize cara ini, di sini bisa ya. Di sini bisa synchronize-nya ya kan. Dan nanti saya ini lagi, saya balikin dulu aja ke channel. Pencet di hold agak lama, set frekuensi, enter lagi 130 dulu ya teman-teman ya. Oke, store. Nah, saya sekarang mau mengulas dulu yang ini apa aja yang ada di sini. Ini ada setting untuk frekuensi. Saya rubah lagi setting untuk RF. Ini ada setting RF, kita pencet nih. Dia ada setting untuk low sama high. Kalau penggunaan kita jaraknya masih pendek gitu ya, cuman berapa ya? Cuman skala mungkin 10-20 meter lah, kita settingnya di low gitu ya. Kalau misalnya kita penggunaannya udah lebih dari 20 meter, kita settingnya di high gitu ya teman-teman ya. Ini settingan defaultnya di low. Oke, teman-teman sudah ngerti. Kita pencet lagi. Set RF sudah ya. Ini ada set AUD. Dia ada set untuk gain attenuation ya teman-teman ya. Untuk pengurangan gain dia. Pengurangan gain.
Jadi kalau misalnya kita setting ini, pencet, ini settingan defaultnya 2 teman-teman, dia 2. Semakin kita dia ada 4 ya, jadi semakin 4. Jadi gainnya berkurang, minus sampai 4 gitu. Ini minus 3, ini minus 2, minus 1, ini minus 0, ini tidak pakai teman-teman. Settingan defaultnya itu dia di minus 2 nih. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mengatur gainnya untuk mikrofonnya supaya dibatasi gainnya, pakai ini teman-teman. Oke. Kita lihat lagi pengaturan, set frekuensi sudah, setting RF sudah, setting attenuation sudah. Ini set dis, ada setting untuk displaynya teman-teman. Kita lihat displaynya bisa channel atau frekuensi. Nah, misalnya kita pencet frekuensi, berubah jadi frekuensi teman-teman. Ini adalah frekuensi ya. Mau kalau settingan frekuensi untuk tiap handheldnya seperti ini, ya kan? Atau mau dirubah seperti yang lain gitu. Oke. Ini saya balikin lagi settingannya, settingannya ke display ke channel aja teman-teman ya, lebih mudah kita lihatnya, jadi teman-teman nggak terlalu bingung. Oke. Baik teman-teman, saya akan memberitahukan juga salah satu fiturnya lagi adalah auto mute ya. Jadi dia bisa mute sendiri teman-teman. Kalau misalnya dia ditaruh di tempat gitu, dia akan mute gitu. Nanti di sini ada mute, di sini ada mute. Nah ini bisa diaktifkan atau bisa diaktifkan, dimatikan. Caranya adalah kalau misalnya ini kan channel nomor 049 ya. Tes. Ini saya mau aktifkan adalah dipencet ini dalam keadaan hidup ya. Dipencet selama 10 detik teman-teman. Nanti dia keluar bacaan on. Nah, ini on. Oke. Ini berarti auto mute-nya berfungsi, teman-teman. Tes. Ini akan saya taruh ya. Ini kan saya taruh di tempat nih. Nah, dia mute-nya sudah nyala teman-teman ya. Jadi kalau udah kedip, dia mute-nya nyala. Nah, ini mute-nya nyala ya teman-teman. Ini mute-nya nyala, display juga nyala. Auto mute dia. Nah, kalau misalnya dia bergerak, dia langsung berubah, dia langsung hidup lagi. Kalau misalnya kita angkat mikrofonnya gitu, karena dia langsung hidup lagi. Tes, cek. Fiturnya keren. Nah, terusnya dia juga di sini ada satu fitur pakai modul ya teman-teman ya. Dia untuk misalnya kita mau cari channel nih, di sini dia ada modulnya. Di sini ada modul, misalnya ini kan modulnya di sini 52, di sini ada modul plus atau min. Misalnya di sini saya mau cari modulnya 69 atau 69 ya gitu teman-teman ya. Oke ya. Caranya adalah kalau kita ini kan sudah berubah nih. 049 ini sudah berubah. Tes ini sudah berubah juga. Ya, ini juga sudah berubah. Tes. Ini udah nggak bisa digunakan karena frekuensinya beda ya. Channelnya berbeda. Nah, untuk mengaktifkannya, untuk membuat ini sinkron sama ininya lagi modulnya adalah caranya begini teman-teman. Ini dimatikan dulu ya, boleh keduanya keduanya dinyalakan atau satu-satu, misalnya mau keduanya begini, habis kita nyalakan dipencet, terus kita goyangin pelan-pelan teman, goyangin pelan-pelan. Nih, tes. Nah, dia langsung synchronize sendiri teman-teman. Jadi yang ini tes, yang ini belum ya. Yang ini belum, yang ini sudah. Tes. Berarti yang ini kita matikan lagi, kita pencet.
sambil dipencet, ditahan. Nah, udah ada bacaan synchronize. Nah, udah kedip-kedip berarti sudah bisa. Tes 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 satu. Nah, ini salah satu fiturnya untuk JBL WM300 ya, keren juga. Tes 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 satu. Cek 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 satu. Baik, apalagi ya di sini. Nah, di sini untuk scan teman-teman. Ini adalah untuk scanning, untuk mencari frekuensi yang baik gitu ya di tempat kita masing-masing. Misalnya mau scanning frekuensi di sini, misalnya di dalam gedung kan penuh gitu ya, banyak sinyal wifi segala macam. Kita scanning dulu di sini, ya. Ini 171, ini kalau kita scan lagi 73, ini berarti channelnya banyak teman-teman ya. Boleh gitu ya teman-teman ya, berarti channelnya ini baik. Boleh gitu ya. Baik, kalau misalnya kita udah scanning begini, nah ini mute-nya hidup lagi teman-teman nih. Kita mute-nya hidup lagi. Kita coba lagi ya untuk synchronize lagi ya. Ini kan 69, ini 71. Kita matikan. Kita hidupkan, pencet tahan. Kita goyang-goyang. Synchronize ya. Synchronize. Tes, tes, tes. Keren kan? Matikan. Kita synchronize. Ditahan ya. Ditahan. Goyang, 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 goyang. Synchronize. Oke. Tes, tes, tes. Satu. Cek, cek. One, low. Hello. Satu. Tes 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 satu. Cek 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 satu. Oke. Itu adalah fitur-fitur yang ada di ini ya teman-teman ya, yang ada di mikrofon wireless JBL WM300. Ini saya akan memberitahu juga frekuensi bandnya, bandwidthnya 640 MHz ke 690 MHz. Channelnya bisa sampai 200 teman-teman. Operation range-nya kurang lebih ya 50 meter teman-teman. Frekuensi increment-nya 250 kHz. Frekuensi bandwidth-nya 50 MHz. Signal to noise ratio-nya kurang lebih sama dengan 50 dB. Ya. Signal to noise ratio-nya ya kurang lebih. Nah, beratnya 2,5 kilo ya. Nah, ini untuk handheldnya, untuk mikrofonnya frekuensi PLL ya, synthesize control. Pakai receiving mode-nya pakai CPU control selection, mute dan lock loop circuit LCD 12 volt ya DC 1,25. Oke. RF output-nya bisa high sama low yang tadi ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman nih untuk reviewnya untuk mikrofon JBL WM300 ya. Ini sih buat di penggunaan untuk di dalam karaoke. Waduh, udah keren banget ya, udah mumpuni lah gitu. Udah standarnya juga JBL, suaranya juga enak gitu ya. Jadi suaranya tes satu, cek, clarity-nya dapat ya, clarity, terusnya dia bulat ya, cek cek cek, tes satu, low, cek cek cek, saya naikin volume, tes satu, low, cek cek cek, one, halo, hello, tes, cek. Oh iya, saya ingin memberitahu juga, ini modelnya cardioid ya teman-teman, berarti pickupnya dari atas sini, kalau dari samping berkurang ya. Tes di samping, ini dari samping kurang, pickupnya dari atas ya teman-teman ya. Jadi kita bicaranya dari atas ini, tes satu, baru dia modelnya cardioid teman-temannya. Jadi terfokus pada satu titik, cek, ya bagus sih, lebih bagus sih seperti ini. Kalau misal dari samping pickup nanti takutnya feedback teman-teman, banyakkan feedback, nyetingnya susah nanti.
Cek, 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 satu. Halo. Hei, hei, hei. Tes, tes, tes. Baik teman-teman, saya akan, ini ya teman-teman, akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mensinkronize secara manual ya teman-teman. Teman-teman sudah belajar kan ya secara ininya ya, secara otomatisnya. Kali ini yang secara manualnya. Misalnya saya rubah dulu nih. Cek, cek, cek. Ini adalah nomor 73 ya. Saya rubah dulu frekuensinya di sini. Ini saya pilih di sini. Setting frekuensi 72. Oke. Ini ada channel 72 ya teman-teman ya. Ini caranya adalah kita buka ini teman-teman. Kita buka. Di sini ada tombol, ini adalah signal RF-nya teman-teman. Signal infrarednya di sini. Kita hubungkan dengan di sini teman-teman. Di sini ada signal IR ya. Di sini kita hadapin begini. Nah, ini kita pencet IR-nya, terusnya sinkronnya sebelah sini, kita di sini. Nah, ini sudah nih. Kalau di sini signal sudah ada, berarti sudah bisa teman-teman. Saya tes ya. Tes. Nah. Ya, teman-teman ya. Ini caranya lebih cepat, lebih mudah nih teman-teman gitu ya. Tapi ini ingat ya, ininya harus dibuka. Cek, cek, tes, 1, 2, halo, cek, cek. Ya, gitulah cara untuk mensinkronize secara manual ya teman-teman ya, gitu ya. Baik teman-teman, sekian dulu untuk review dan tutorial cara menggunakan mikrofon wireless WM300 dari JBL ya teman-teman ya. Untuk informasinya, teman-teman ingin membeli produk ini dan menyetingnya ke sound system kalian, boleh hubungi saya teman-teman di nomor yang akan saya sertakan di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam audio, salam olahraga. Semoga kita sehat selalu.